Shalom, bertemu lagi dengan Renungan Hati. Untuk beberapa hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-66. Beberapa hari-hari yang kemarin kita mendapatkan firman Tuhan seperti menyegarkan. Tapi untuk beberapa hari ini kita akan belajar bersama-sama sebuah kebenaran firman Tuhan yang mengoreksi kita semuanya dan membawa kita semuanya menjadi orang Kristen yang sehat. Karena tanpa kita dikoreksi, tanpa kita mengalami peneguran-peneguran, mustahil kita akan menjadi orang Kristen yang sangat sehat. Karena apa? Iman yang murni itu didapatkan dari apa? Dari sebuah pergumulan, dari sebuah pengoreksian yang sangat-sangat penting di hidup kita semuanya. Mari hari ini kita akan membaca di Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Secara khusus hari ini kita bicara tentang iman roti. Kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Itu menjadi satu trending topik. Banyak orang dan banyak masyarakat pada waktu itu mulai membicarakan apa yang telah dilakukan oleh Yesus. Dan mulai hari itu kita mendapati bahwa banyak orang mencari Yesus. Banyak orang mengikuti Yesus. Mereka sangat senang dengan pengajaran Yesus. Nah, mereka begitu sangat antusias luar biasa. Tetapi respon berbalik dengan Yesus. Yesus tidak tergoda dengan jumlah orang yang begitu banyak mengikuti dia. Yesus bahkan seperti terkesan tidak membutuhkan mereka. Dan memang betul, Yesus tidak membutuhkan pengikut. Tetapi Yesus menginginkan murid-murid yang sejati. Murid-murid yang mau hidup seperti dia. Murid-murid yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Murid-murid yang mau melakukan kehendak Bapa. Itulah yang sedang dicari oleh Yesus. Bukan pengikut atau yang memiliki sebuah keinginan untuk bergembira ria, ingin mendapatkan sesuatu dalam zona nyaman dia di dalam imannya kepada Yesus. Yesus tidak menginginkan mereka semuanya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Kelihatannya orang-orang banyak itu begitu sangat rohani, bukan? Kelihatannya orang-orang banyak itu begitu sangat-sangat luar biasa mencintai Tuhan, tetapi realitasnya mereka sangat jauh dari harapan yang sejati sebagai seorang murid. Akhirnya Yesus membuka kedok orang banyak. Alasan mengapa mereka kemudian mencari Yesus, alasan kenapa mereka mengikuti Yesus, alasan mengapa kemudian kelihatannya mereka senang mendengar pengajaran Yesus. Itu yang akan kita pelajari bersama-sama dari iman roti hari ini. Nah, pelajaran yang pertama tentang iman roti adalah sebuah pelajaran banyak orang mencari Yesus untuk sebuah alasan yang salah dalam hidup mereka semuanya. Bapak Ibu, ketika Yesus bisa melakukan dan melipat gandakan mujizat 5 roti dan 2 ikan dan bisa memenuhi kebutuhan orang banyak, maka mereka menjadi begitu sangat terkesan dan mereka mengeluh-elukan Yesus dan mereka mau memberikan diri mereka untuk apa? Untuk sebuah motivasi, untuk sebuah keyakinan, untuk kepercayaan yang salah dalam hidup mereka. Yaitu mereka bicara tentang kebutuhan jasmani, mereka berbicara tentang kebutuhan roti, mereka berbicara tentang kebutuhan perut mereka semuanya. Dan itu yang kemudian dinyatakan oleh Petrus dan juga oleh Paulus. Ada begitu banyak orang-orang, mereka mencari Tuhan, mereka mengikut Tuhan. Tetapi bukan Yesus yang menjadi Tuhannya, tetapi perut mereka yang menjadi Tuhan mereka. Dan itulah satu kebenaran yang dikoreksi oleh Yesus. Ada begitu banyak orang, iman mereka adalah iman roti. Mereka mengikut Yesus untuk alasan-alasan yang salah. Ada orang mengikut Yesus karena supaya dia sembuh. Ada orang mengikut Yesus supaya mereka kemudian diberkati. Ada orang mengikut Yesus supaya anaknya lulus. Ada orang mengikuti Yesus supaya dapat jodoh. Ada orang mengikut Yesus untuk alasan-alasan jasmani. Jauh dari satu hal yang sangat murni, sangat sejati. Orang mengikut Yesus harusnya mereka mengejar sebuah keselamatan. Orang mengikut Yesus mereka harus mengejar sesuatu yang rohani, kekekalan. Orang mengikut Yesus harusnya mereka hidupnya lebih berkualitas dan mereka menjadi pelaku firman Tuhan. Itu yang sejatinya yang diinginkan oleh Yesus. Yang kedua, ketika kita berbicara tentang iman roti, pelajaran apa yang kedua? Iman roti mengajarkan kepada kita semuanya, banyak orang suka pengajaran Yesus, tetapi tidak suka kepada pribadi Yesus. Pengajaran Yesus itu menjadi sesuatu yang sangat disenangi banyak orang. Kalau kita melihat pengajaran Yesus, pada waktu itu ada satu pengajaran yang berbeda dengan orang-orang Farisi. Pengajaran Yesus adalah satu pengajaran yang memberi harapan, penguatan, hiburan yang luar biasa. Seperti itu adalah pengajaran yang menyegarkan. Bagaimana tidak? Ketika banyak orang-orang pada waktu itu mereka mengalami kesulitan, diperlakukan tidak adil, mereka begitu sangat putus asa. Pengajaran Yesus memberikan sebuah pengharapan yang luar biasa, luar biasa. Jangan heran kalau banyak orang suka dengan pengajaran Yesus. Tapi berbanding terbalik ketika mereka melihat realitas antara pengajaran Yesus dengan kepribadian Yesus yang begitu sangat tegas dan keras, mereka kemudian mulai mundur.
Beberapa orang-orang mereka suka dengan pengajaran-pengajaran yang menyenangkan, yang mengenakkan, memberi penghiburan, memberi penguatan. Tapi realitas ketika pribadi Yesus bertemu dengan ketegasannya, disiplin, dan kemudian bertemu juga dengan sesuatu yang berkaitan dengan kesuciannya, banyak orang tidak suka. Kita suka dengan pengajaran-pengajaran Yesus ketika kita diberkati, ada nubuat-nubuat. Herannya Bapak Ibu, sekarang ini lagi tren. Setiap bulan itu ada selalu musik of the mood. Pesan Tuhan untuk setiap bulan, pesan Tuhan untuk bulan Januari, pesan Tuhan untuk Februari, pesan Tuhan untuk bulan Maret, April, dan semua pesan-pesan itu adalah pesan-pesan yang menyenangkan hati. Itu seperti yang dikatakan oleh Timotius. Satu saat orang tidak akan suka lagi dengan pengajaran yang benar. Kenapa? Karena mereka suka dengan pengajaran-pengajaran dongeng. Ingat, pemberitaan firman Tuhan hari-hari ini disukai dengan apa? Nubuat-nubuat yang palsu. Bukan nubuat yang berkaitan dengan apa? Kesenangan hati kita semuanya. Tapi waktu kita bertemu dengan kepribadian firman Tuhan yang sejati, yang menghancurkan, yang menghukum, yang mengoreksi, yang menelanjangi kita nggak suka. Ketika firman Tuhan berbicara dengan tegas, firman Tuhan itu berbicara, jangan rokok, jangan berzina, jangan mencuri, jangan melakukan kejahatan, ampunin, kita nggak suka. Karena kita bertemu dengan firman yang tegas, yaitu fisik, kepribadian Kristus, kita nggak suka. Orang suka dengan pengajaran-pengajaran yang menyenangkan, yang menghibur, tapi mereka nggak suka dengan kepribadian Yesus yang begitu disiplin, tegas, yang berpegang kepada prinsip yang luar biasa. Orang nggak suka. Ada begitu banyak orang-orang atau murid-murid Yesus yang berusaha memperalat Yesus untuk kepentingan mereka. Selot, mereka berusaha memperalat Yesus untuk kepentingan politik. Yudas memperalat Yesus untuk kepentingan keuangan dia. Petrus berusaha memanfaatkan Yesus untuk kepentingan diri dia. Ada begitu banyak orang-orang berusaha untuk memanfaatkan firman Tuhan untuk kepentingan dia, agenda. Tetapi ketika Yesus memiliki agenda pribadi untuk hidup kita nggak suka. Itu yang terjadi dengan iman roti. Iman roti adalah iman yang hanya menginginkan Yesus, memenuhi kepuasan diri dia, menyetir Yesus, memanfaatkan Yesus, menjadikan Yesus itu sebagai jongos-jongos dan cunguk-cunguk dia. Tapi bukan sebagai Tuhan yang sejati, yang mendisiplin hidup dia. Pelajaran yang ketiga yang berkaitan dengan iman roti adalah banyak orang yang suka dimengerti tetapi tidak mau dikoreksi. Bapak Ibu, beberapa banyak orang mereka mengalami situasi yang sangat pelik. Bagaimana tidak? Mereka menghadapi situasi korban perang, jadi keuangan yang begitu banyak itu dipakai untuk perang-perang, dan kemudian kita bisa melihat tingkat kemiskinan, upeti-upeti yang harus diberikan masyarakat Yahudi, baik itu kepada Romawi, baik itu kepada raja, baik itu juga kepada hal-hal persembahan-persembahan rohani, para imam-imam yang memanfaatkan. Jadi kemiskinan begitu banyak. Orang-orang, pemimpin-pemimpin rohani, pemimpin-pemimpin pemerintahan, mereka nggak memahami, tidak mengerti orang-orang dalam kegelisahan dan sedihnya mereka. Tapi Yesus mengerti, mereka senang. Tapi waktu Yesus menguliti mereka, waktu Yesus mengoreksi mereka, waktu Yesus menelanjangi bahwa mereka semuanya ikut Yesus karena mereka hanya menginginkan roti dan tidak mau Yesus, tidak mau kebenaran, tidak mau pribadi Yesus, tidak mau kesucian, tidak mau pertobatan. Itu yang dikoreksi Yesus. Berapa banyak orang-orang pengen diberkati, tapi mereka tidak mau bertobat. Berapa banyak orang-orang yang mereka pengen mendapatkan berkat-berkat, tapi mereka tidak mau berubah. Ada orang yang sudah mau mati, terus kemudian minta didoain, mereka senang sembuh. Tapi setelah itu, mereka kembali lagi. Artinya, ada begitu banyak orang-orang yang mau dimengerti, tetapi mereka tidak mau dikoreksi. Itulah iman roti. Bagaimana dengan kita? Apakah Anda adalah orang-orang yang memiliki iman roti, atau orang yang memiliki iman sejati? Maka hari ini renungan firman Tuhan mengoreksi kita lagi supaya kita semuanya tidak menempatkan diri menjadi iman roti. Tuhan memberkati kita di renungan hati hari ini. Haleluya, amin.